Halo. Ya, Ayo, aduh, sorry banget nih, Andi. iya, Kayaknya koneksi iya, lagi error, jadi tiba-tiba koneksinya keputus, stres banget nih gua. iya, Aduh, iya, sorry, iya, kita keputus. iya, Jadi iya. lanjut Tadi aja mau masuk sekarang. lagi juga nggak bisa tadi. Iya, makanya nih nggak tahu nih kenapa nih koneksinya lagi error. Gimana? Boleh lanjut lagi? Iya, Tadi kita sampai mana ya tadi ya? Dia. iya, iya. Tadi gue ada info, maksudnya mungkin kita nggak bisa memuaskan setiap klien yang datang kepada kita. Jadi memang Heeh. kita harus apa namanya jelas target kita di mana dan kita bisa Oke. memuaskan ekspektasi kita yang di sana gitu. Ya kita kan nggak bisa Mm-mm. serba bisa ya, dari desain A, desain etnik, desain futuristik, desain minimalis, modern, American, semua bisa. Terus mau kerjain landscape, mau kerjain bangun rumah, mau interior, semua bisa kan, terlalu luas. Mungkin ya memang kita harus pada saat kita bilang apa ekspektasi klien yang sesuai dengan targetnya kita. Oh, oke. Kalau Kira, misalnya boleh tahu nih ya, dari Segio Home sendiri untuk target itu lebih ke menengah atas, menengah bawah atau middle? kita lebih targetin ke menengah atas dan kita juga Oke. membatasi scope kita. Kita memang lebih ke interior dan furniture, Joy. Jadi Oh, seperti oke. apa namanya landscape, fasad, eksterior itu memang kita nggak pegang sampai ke sana gitu. Oh, nggak pegang Dan ya? betul betul karena memang kita mau lebih apa specialize ya. Jadi memang kita Iya. lebih mengkhususkan di apa bidangnya kita gitu. Oh, oke. Em, terus kemudian ya, kalau misalnya kita Ya. ngomong tentang dunia interior design itu sendiri ya, sebetulnya Mm-mm. kan em, terutama buat para mahasiswa nih, mahasiswa yang baru-baru Mm. lulus, Mm. mereka itu kan pasti dari segi pengetahuan itu oke lah, Mm. dari teori mungkin mereka itu banyak tahu lah ya, dapat dari kuliah ya, bangku kuliah. Mm. Tapi kalau misalnya untuk realnya itu sebetulnya menurut lu sebagai apa ya, udah bangun selama 13 tahun di Home ini, kira-kira mahasiswa-mahasiswa yang mungkin banyak juga ya, gue dengar magang di Segio Home Ya. ya, Ya, dari betul. mahasiswa Untar, itu Ya, Untar. kira-kira Ya. kira-kira eh, apa ya, sebetulnya hanya sekedar teori gitu loh. Lu sebagai owner dari Segio Home gimana selama ini melihat apa namanya mahasiswa-mahasiswa yang datang gitu dengan pengalaman mereka yang dengan segala keterbatasan inilah ilmu mereka lah gitu di Ya. bidang interior Ya. design ini gimana? Ya, tadi agak putus sedikit pertanyaan, tapi kalau gua nangkep Oh lu nanya bagaimana dari teori dengan prakteknya gitulah ya kira-kira aja ya. iya, Tadi soalnya pertanyaan mahasiswa-mahasiswa lah pas terutama nih nanya ya. agak keputus. Oke, Oh, oke oke. mungkin kita masuk ke bagian yang pertama yang masalah desain dulu ya, John ya. Joy ya. Iya. Tadi masalah desain sebenarnya ini ada di poin gua juga sebenarnya yang mungkin yang mahasiswa atau dari apa ketika baru yang intern ke tempat kita yang mungkin yang paling eh, apa namanya kalau 3D render itu kan mungkin bisa dipelajari. Tapi fungsi, kalau buat gua fungsi yang seringkali kita apalagi kalau baru kan kalau mahasiswa itu kemungkinan ya mostly lah bukan kemungkinan lah mostly mungkin belum menikah, belum Iya, berkeluarga kan. Mungkin berkeluarga ya. ada tapi kan sebagian besar mungkin belum. Jadi mungkin belum pernah punya rumah sendiri atau pernah apa bangun rumah sendiri, jadi mungkin banyak fungsi-fungsi di rumah yang belum dipikirkan. Nah terus terang dulu Oke. sebelum gue punya rumah sendiri dan belum menikah, gue juga urusan dapur kan kita juga nggak terlalu tahu kan. Nggak Pokoknya terlalu terima tahu beres pusing lah saya, ya. iya terima Iya iya. beres saya di dapur itu ada apa sih, iya kan? Itu contoh yang paling simpel aja di dalam dapur tuh ada apa sih gitu kan. Terus misalnya tempat bumbu misalnya dari kompor itu kan kadang kita nggak mikir oh perlu ya hal-hal seperti itu. Nah, gua rasa itu yang paling ada gap di antara itu sih masalah fungsi sih, Oh, masalah masalah fungsi fungsi. ya. Iya, Nah, contohnya kayak di dapur lah. Mungkin kita ngomong dapur ya. Dulu kan gue juga nggak tahu. Misalnya awal-awal kita, oke, orang klien ini misalnya dia suka minum wine misalnya. Oh ya udah kita bikin rak wine aja gitu. Tapi kan kalau orang yang suka minum wine dia pasti lebih prefer ada tempat misalnya wine chiller. nah, Atau misalnya iya kalau iya. misalnya yang tidak ada misalnya di apartemen mereka tidak ada pembantu,
yang misalnya mereka lebih suka kerja sendiri, mereka misalnya butuh dishwasher. Iya, 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 Nah, iya. hal-hal seperti itu kadang-kadang kalau kita belum belum apa ini masalah jam terbang kan, masalah kita dari satu project ke project lain kita belajar hal seperti ini sih. Apalagi kalau misalnya tadi mahasiswa mungkin kan belum menikah, belum mikirin urusan rumah. Nah, sebenarnya contoh nih, misal contoh kalau cowok ya kita misal tas cewek, kita kan nggak tahu loh tas cewek itu tinggi berapa ya kan. Tinggi Nah, berapa itu macam-macam lah ya. ya kan waktu kita bikin bikin gambar kerja misalnya tas cewek kita bikin tinggi 20 cm, 30 cm kan nggak muat. Nah, Iya, mungkin iya, hal-hal iya, seperti iya. itu fungsi yang mungkin ada gap di situ sih. Tapi Oh, itu semua oke. sebenarnya bisa dipelajari sih. Bisa dipelajari Nah, asal kita mau mempelajari itu. oke. Terus kemudian kalau misalnya dari segi ilmu yang mereka dapat dari universitas, jadi kan biasanya banyak yang magang nih ya di Segio Ya. Home selama ini. Nah, itu Mm, gimana? mm. Apakah kebanyakan dari mereka itu benar-benar masih benar-benar apa ya? Benar-benar nggak tahu apa-apa, atau dengan teori-teori yang mereka dapat dari universitas itu sebetulnya agak kurang bisa diaplikasikan di dunia kerja yang sesungguhnya, atau gimana? Eh, ba- pasti pasti banyak lah yang yang mereka datang kan sudah dengan bisa 3D misalnya render, V-Ray, gambar kerja mereka punya background itu semua sih. Cuman mungkin, nah gue sendiri kan bukan desainer nih Joy. Mungkin nanti Iya, dari iya, iya. sisi lu bisa tambahin nih. Gue dari sisi Ah, mungkin lebih orang lapangan ya Joy ya. iya, Dari iya, orang betul. lapangan mungkin sehari-hari mungkin gini. Mungkin dari desain kita harus mulai dari yang paling basic waktu kita masalah desain. Mungkin kita bisa punya desain yang keren gitu ya, yang bagus, render yang bagus. Tapi hal yang paling basic menurut gue yang paling perlu sih pertama adalah ketika ketemu klien kita harus bertanya, mendengarkan dan mencatat. Karena Oh, waktu kita punya idealisme, oh desain yang bagus begini, tapi kan apa ya, apa namanya, itu kan dari sudut pandang klien, ya kan. ya. Jadi kan pada akhirnya yang at the end kan yang pakai si klien itu. Jadi kita harus dari sudut pandang klien. Jadi mungkin hal Nah, ini yang iya, gimana? iya, terus, terus. Gimana? Ya, nah mungkin hal ini kan kita kalau kalau di kampus mungkin kan contoh kasus begitu kan, misal desain ini, Heeh. desain desain rumah atau desain restoran atau desain stasiun itu kan tidak ada klien benar-benar kan. Tapi Iya, kalau iya, kita meeting kan kita ketemu klien yang mereka punya ekspektasi, mereka kesukaan mereka apa sih? Nah kita kan tugas kita adalah kita kan nggak bisa apa membaca pikiran mereka kan. iya, betul. Jadi kita harus bertanya, mendengarkan dan mencatat, dan dari pertanyaan-pertanyaan ini kan sebenarnya dari satu pertanyaan demi pertanyaan adalah sebenarnya kita ingin tahu pikiran mereka tuh kemana sih. Kita mau Iya. dapetin benang merah mereka apa sih gitu loh. Karena nggak semua klien tuh begitu datang, oh jelas gitu. Mereka saya mau ada ini, saya mau ada ini, nggak semua. Jadi mungkin kita harus pancing-pancing sampai kita akhirnya kita mengerti mereka itu sukanya kemana gitu. Kadang-kadang mereka bisa kasih referensi yang paling klasik, kadang-kadang mereka bisa kasih referensi yang modern. Jadi mereka mau yang mana? Mungkin setelah kita lihat mungkin mereka suka warna terang karena dari dua gambar ini ada benang merahnya lah mereka suka terang. Mungkin seperti itu. Jadi kita Oh, mesti gitu bertanya ya. sampai kita mesti bertanya dan melihat dari sudut pandang mereka sih. Karena desain itu Oke. kan sebenarnya kita desain berdasarkan kebutuhan manusia kan. Betul, Jadi waktu betul. kita mulai mendesain rumah si A ya tentu kita harus berdasarkan kebutuhan, hobinya dia, kesukaannya dia begitu. Dan ini yang mungkin setelah kita ketemu orang A, B, C, D dan lama-lama kita mulai menangkap ya. Iya, Kira-kira iya. kita menggali kebutuhan mereka gimana sih? Kira-kira seperti itu, Joy. Iya. Dan menarik banget nih, soal kita pengen gali keinginan klien, ya. Hmm, Lu sebagai owner CG Home yang biasanya selalu ketemu sama customer-customer ya, itu hmm, kira-kira kalau lu bisa bagi per poin, hmm, ya, itu hmm. kira-kira poin yang penting itu apa aja sih? Misalnya, kita nih sebagai interior designer harus tahu yang karena itu krusial banget nih. 4 poin atau 5 poin Ya, atau 6 poin, lu punya poin-poin yang menurut lu itu tuh harus kita punya gitu loh. Itu apa aja kalau menurut lu? ya. Sebenarnya kalau kalau misalnya ada anak intern gitu atau yang baru, biasa gue minta mereka kalian bikin list gitu ya. Kira-kira apa aja. Tapi kalau sehari-hari lama-lama kita kan ngobrol kan juga kaku banget ya. Kalau kita tanya keluarga bapak berapa orang ya kan, terus anaknya Iya, berapa, iya. nanti lama-lama kita ngobrol sebenarnya kita seperti nyetir mobil lama-lama biasa sih. Tapi poin-poin yang penting mungkin yang pertama sih kita harus tanya mereka itu mau disewakan atau mau dipakai, misalnya itu Oh, contoh yang oke. biasa gue sering tanya. Karena kalau buat dipakai kan pasti biasanya mereka budgetnya akan lebih besar ketika
dibanding buat disewakan. Nah, kalau misalnya mereka mau pakai sendiri. Nah, biasa gue tanya nih desainnya lebih suka ke arah mana. Tapi kan kadang-kadang kalau orang awam kan nggak tahu juga ya Joy ya. Bedanya American klasik sama bedanya modern kontemporer apa sih? Nah, biasa gue akan nanya, bisa kan tahu kita misalnya dari Instagram, ada contoh-contoh nggak dari Instagram atau dari Pinterest yang bapak atau ibu suka gitu. Nah, dari sono dari image-image kita bisa lihat. Atau mungkin kalau dia belum sempat searching, mungkin bisa tanya kalau selama ini misalnya ke kafe atau ke hotel atau kemana, ada nggak yang suka tuh seperti apa? Misalnya, gue pernah ketemu klien, dia bilang dia suka banget dengan hotel Four Seasons yang baru baru itu kan. Oke, kita lihat ke sana apa sih yang dia suka dari situ. Nah, biasa sih seperti itu. Nah, terus pertama kan dari hal umum bisa kita tanya, terus ke kebutuhan. Nah, kebutuhan itu yang mungkin kita kadang miss, tapi kita biasa tanya hobi sih, biasa dari hobi dia. Misalnya misalnya hobi dia apa gitu kita tanyakan. Misalnya kalau dia hobi masak, berarti kan dapur itu perlu lebih besar, perlu lebih proper. Kalau dia hobi masak, berarti kemungkinan pasti dia akan butuh oven. Ya kan, terus tadi yang gue bilang, dia butuh wine chiller gak, dia butuh dishwasher atau enggak. Kalau hal-hal yang kayak kompor, cooker hood itu kan pasti perlu semua. Iya, atau dia standar lah ya. Dia hobi-hobi yang lain, misalnya hobi bikin kopi, dia sejauh apa hobinya. Dia perlu, misalnya dia benar-benar hobi kan pasti dia punya mesin banyak kan, ada mesin grinder, ada mesin espressonya sejauh apa yang kecil, yang rumahan punya atau yang gede. Atau misalnya hobi sepatunya ada berapa gitu. Misalnya dia hobi tasnya ada yang misalnya dia ada berapa, kita harus tanya, ada 40, ada 50 misalnya yang mereka kolektor gitu kan. Tentu kita harus siapkan space lebih gede. Ya kita bisa nanya ke sana sih, kita sambil ngobrol ya, kita gali-gali hal seperti itu. Kalau misalnya mereka sudah berkeluarga, ya kita tanya misalnya anaknya itu umur berapa, teenager atau masih kecil. Kalau masih kecil baby atau apa. Nah satu lagi nih contoh, kalau misalnya belum punya anak, kita desain kamar bayi itu kan yang penting ya lucu lah ya kira-kira ya. Iya, lucu, warna-warni ya, cerah gitu ya. Iya, nah lu kan juga udah punya anak nih Joy, baby nih. Gue juga setelah punya kan kita baru ngerti, aktivitas di ruang baby itu apa sih? Mungkin lucu, tapi kalau nggak ada desain yang menarik lucu, tapi kalau nggak ada tempat ganti pampers kan juga repot, ya kan? Terus biasa kan harus ada misalnya sofa buat kasih susu, misalnya seperti itu ya. Jadi fungsi ini penting sih. Desain yang bagus tentu sangat penting, tapi fungsi-fungsi ini juga penting. Ya tadi balik lagi, bagaimana kita bisa tahu fungsi ini, ya kita mesti gali. Mungkin kalau pastikan misalnya yang belum menikah di rumah kan ada dapur juga, mungkin dia lihat orang tua masak gimana sih, kegiatannya seperti apa gitu. Atau punya teman yang baru punya newborn, mungkin bisa tanya gimana sih newborn itu aktivitasnya ngapain aja. Jadi dari sini kita belajar aktivitas di rumah. Nah makanya gue juga sejauh ini kita fokus di residential, Joel. Oh, residential ya? Iya residential. Karena memang kenapa? Karena kalau misalnya nih kita disuruh desain showroom mobil, nah kita kan tentu harus study lagi ya tentang showroom mobil tuh gimana ya kan. Kemarin ada yang minta untuk desain speaker apa itu namanya, audio. Nah itu kan kita perlu tahu dong flow-nya dari mana itu kan kita nggak biasa kan. Jadi memang kita memfokuskan di rumah. Kalau rumah kan kita udah hari-hari, jadi kita kurang lebih udah tahu. Walaupun ya, tentu kita harus terus belajar terus sih apa sih aktivitas di rumah, karena kan orang terus berkembang ya. Mungkin terus berkembang ya. Contohnya misalnya kayak kita sekarang banyak work from home, pasti kan dulu working room mungkin ya ala kadar lah. Sekarang working room sangat mungkin orang akan desain dengan lebih proper lagi gitu. Iya, benar. Kita pun harus belajar sih. Iya, gue mau nambahin dulu yang soal kamar anak nih, karena gue juga ibaratnya baru juga punya baby ya. Jadi gue itu mau nambahin aja. Jadi sekarang itu kita kan dulu cuman emang taunya desain kamar bayi itu yang penting cerah warnanya, terus warna-warni, terus kemudian jangan ada benda-benda yang tajam atau apa aja ya. Ternyata nggak sesimpel itu. Jadi kayak misalnya sekarang itu kita harus kayak gue nih di kamar gue itu harus terutama baby gue ini tuh alergi sama debu. Jadi gue tuh benar-benar harus concern sama tempat-tempat rak. Jadi gue tuh kalau bisa lukisan-lukisan atau bahan-bahan yang kira-kira menyimpan debu itu benar-benar gue singkirin.
Jadi karpet atau apa tuh kalau bisa gue pakai lebih ke yang lantai-lantai yang misalnya bisa dibersihin, gampang banget dibersihin. Jadi misalnya bahannya dari monotil atau misalnya dari parket. Halo, halo. Ya, Joy. Wah, kayak koneksi kita keputus lagi, sorry. Nah, jadi Ya. debu itu jadi kayak suatu apa ya, sesuatu yang penting, terutama kalau misalnya kita tuh mau desain kamar baby gitu loh. Jadi kayak gue jadi, oh ya dulu pada saat gue sebagai masih jadi desainer interior yang misalnya biro konsultan atau biro apa kontraktor gitu, gue kayak seakan-akan gue nggak kepikiran ke arah sana gitu loh. Kalau buat baby ya pasti warna atau bentuk yang lucu-lucu itu udah cukup gitu. Ternyata enggak ya. Dan betul, kalau betul. Lu sebagai istilahnya yang dulu backgroundnya ibaratnya itu bukan dari interior, itu lu belajarnya itu apa? Lu ada belajar dulu, misalnya belajar khusus interior, misalnya gue setahun nih gue harus belajar, atau les, atau kursus, atau apa, atau enggak, lu sambil berjalan, lu terus mencari tahu aja, atau gimana? Iya, jadi sebenarnya tadi bercanda, sebenarnya nggak bercanda juga, memang kita belajar dari Ijoy. Lu bisa aja, belajar dari gue gimana? Kita belajar sama... ya, kita belajar dari Ijoy, dan dari satu klien ke klien yang lain, kita kan belajar, terus juga sebenarnya kan di dunia desain, di dunia ini kan memang apa, dunia interior kan nggak apa ya, nggak stuck gitu ya. Jadi memang kita harus terus update, dan kalau gue boleh pakai istilah mungkin latihan mata, Joy. Oh, latihan mata. Jadi gimana update tuh? Tapi pertama kita harus update dulu, jadi jangan kudet nih. Oh, oke. Gimana cara update nih, terutama buat kita atau masyarakat yang istilahnya pengen tahu interior, biar update itu seperti apa? Apa join sama klub atau gimana gitu? Ya, gue berapa kali ke pameran mahasiswa Untar, rajin-rajin ketemu dengan mereka sih. Mereka update tentang bahan-bahan, ya kan. Beberapa gue ketemu, misalnya yang pernah intern, ketemu lagi di sana di apa, pameran-pameran. Berarti mereka terus update ya. Oh gitu. Jadi kita rajin aja ya, ikut seminar pameran-pameran interior gitu ya? Ya, supaya kan terus kan pasti ada yang baru ya, mereka material-material kan ada yang baru. Terus juga kalau dulu kan kita agak terbatas ya, kita mesti beli majalah ya kan untuk lihat desain-desain yang baru ya. Kalau sekarang kayaknya lah saya lebih gampang lah, sekarang ada Instagram, ada Pinterest, jadi kita harus sering lihat sih. Nah, sama tadi gue bilang latihan mata dalam arti begini sih, Joy. Latihan mata ini untuk meningkatkan standar. Jadi semakin banyak kita melihat, standar kita makin lama makin naik. Nah, ini kan contoh ya kayak nah ya, ini kalau sobat kece pasti tahu nih, kalau Ijoy kan sekarang lagi hobi nge-gym ya. Kalau udah lama gak nge-gym nih, tutup ya. Kalau kita misalnya angkat 10 kilo, besok kan pasti naik lagi jadi bisa 15 kilo. Lama-lama kan pasti naik gitu kan. Mata itu juga kita mesti latih gitu. Jadi misalnya kalau pertama kali nih, misalnya dulu kita kan lihat, kita lihat desain atau lihat apa, kita lihat bagus, tapi makin lama kan kita makin bisa bisa menentukan ini bagus, ini kurang bagus, makin lama makin bisa. Misalnya kita dulu miring sedikit, barang miring sedikit kita mungkin nggak terlalu ngeh, tapi lama-lama kita latih. Iya, lama-lama kita latih tanpa meteran pun, kita dengan mata lihat begini kita bisa, ini miring nih lama-lama. Jadi semakin kita latih sebenarnya sama kayak otot, mata juga perlu latih kan. Lama-lama kita punya standar, makin lama makin naik. Mungkin dari satu klien ketemu klien lain, dan mereka kan tentu masing-masing mereka punya standar ya. Jadi kita pun belajar supaya standar kita makin lama makin naik. Nah, kalau misalnya kayak contoh, kalau kayak kuping, kalau misalnya Ijoy kan musisi nih. Kalau gue mungkin dengar falas-falas dikit, gue juga nggak bisa ngerti gitu, Joy. Nah, gitu ya? Demikian juga ini kita harus update dan terus naikin standar, lama-lama latihan mata, lama-lama kita bisa belajar ngerti sih. Berarti dengan kata lain, kalau mau sebagai desainer interior yang oke nih ya, kita tuh harus rajin juga yang lihat-lihat sesuatu yang bagus ya. Betul. Latih mata lah ya ibaratnya ya. Betul. Nah, makanya Ijoy yang paling tepat nih.
Jalan-jalan dan Bisa aja. desainer. Jalan-jalan Sekalian bener. review, jalan-jalan sekalian review udah paling pas. Review ya, tempat-tempat yang oke ya, hotel-hotel yang bagus ya. Iya. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, gue mau ini dulu, mau Ya, sapa juga nih buat yang sahabat interior yang baru join ya. Selamat datang di program acara Ide Talk ya. Dan juga buat kalian, gue mau cuma mengingetin nanti kita akan ada sesi Q&A ya, kurang lebih 10 atau 15 menit lagi. Jadi buat kalian yang punya pertanyaan, boleh kalian tulis aja pertanyaannya di komen ini. Nanti gue akan pilih 3 sampai 5 pertanyaan kurang lebih kalau waktu kita cukup. Karena kita hanya 1 jam aja. Oke, ya udah sekarang lanjut lagi nih. Kalau gue lihat tadi, lu kan bahas tentang desain ya. Gimana kita latih mata, gimana kita ngelihat sesuatu itu yang bagus-bagus, desainnya yang oke, terus referensi gambar, itu semua tentang desain. Tapi apakah yang diinginkan klien itu hanya desain aja? Oh, banyak pasti sebenarnya dari mereka tadi kan gue udah bilang ada soal desain, service, kualitas dan harga. Jadi sebenarnya ini satu paket pada akhirnya yang mereka datang dengan satu paket ini dan mereka akhirnya menentukan kan experience mereka. Oke, kita dengan Segio atau kita dengan yang lain atau siapa. Jadi ada beberapa faktor sih memang dan banyak faktor-faktor yang lain sih. Tapi mungkin kita kan nggak bisa bahas semuanya tadi. Mungkin poin ini yang utamanya gitu. Berarti kita juga perlu, nah kalau servis, bisa nggak lu kasih singkat aja, kira-kira apa sih, gue bingung servis gimana nih, kita harus menservis klien tuh sampai sejauh mana nih? Apakah servisnya seperti ngajakin karaoke gitu ya? Biasanya kan orang-orang tuh ngajakin karaoke sampai tengah malam gitu servis sih, oh ada klien gede nih datang dari Cungpo gitu kan, yaudah kita ajakin karaoke atau makan malam gitu, atau gimana menurut lu tuh sebetulnya servis seperti apa sih? Enggak, kita bukan service seperti itu sih, Joy. Oh, begini, jadi kan ketika prinsip gue, sebenarnya gue mungkin kalau kita mau belajar tentang bisnis service, mungkin ada banyak ahli lah ya buku tentang itu. Cuma prinsip gue, beberapa prinsip sederhana aja sih gini. Prinsip gue, kita mau di service seperti apa, ya kita menservis demikian kepada orang lain. Jadi contoh, kita misalnya makan ke hotel bintang 5 gitu, terus di servis yang datang pakai celana pendek misalnya, terus ditanyain yang enak apa yang mas di sini, cuman jawab nggak tahu. Nah tentu kita juga males kan ya. Udah sini kok juga tahu, terus jawabnya juga ogah-ogahan ya. Jadi prinsip gue sih sebenarnya ketika gue misalnya bilang kepada yang intern atau misalnya gue punya partner atau marketing, selalu bilang sih kita menservis klien seperti kita biasanya mau diservis seperti apa gitu kan. Kan gue juga ketemu klien berarti kan marketing juga. Jadi misalnya gue beli satu produk, gue pengen diservis oleh marketing yang mana, yang informatif atau yang jawab seadanya, yang lebih banyak senyum atau yang datar aja, yang anggap gue ini cuman jawab seadanya atau dia memang excited gitu meeting dengan gua, happy untuk menservis gua. Nah, kita pasti kan pilih yang kedua kan. Yang tadi kan. Nah, kita lakukanlah seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih prinsip-prinsip dasar gua aja sih, sederhana seperti itu. Ya terus juga kalau misalnya gua selalu bilang sama tim gua, ketika kita kerjakan rumah orang ya kita anggap seperti kita kerjakan rumah kita sendiri gitu. Jadi kepedulian kita seperti kepedulian kita kepada rumah kita sendiri. Jadi biasa kalau project gue ya, gue handle biasanya minimal 2 minggu, seminggu sekali pasti gue ada ke sana gitu. Jadi untuk ngecek, untuk lihat, kita pasti ya kita kan kalau rumah sendiri gimana sih, pasti kita excited ya Joy ya. Misalnya kita mau pindah rumah yang baru, kita desain, pasti kita excited dan kita anggap seperti itu sih. Kita ya misalnya memang ini pilihan tiap orang sih, tapi kalau gue misalnya handphone gue biasanya 24 jam gue nggak matiin. Jadi kalaupun misalnya mereka kontak, misalnya gue ada meeting dan nggak bisa, biasanya gue bisa reply setelah itu. Karena kalau misalnya dicari juga susah atau misalnya udah lewat jam kerja udah nggak dibalas, biasanya kita juga prefer yang servisnya cepat kan. Jadi kita juga ya lakukan seperti itulah dengan klien sih. Lebih seperti itu sih. Jadi ya kita benar-benar kepeduliannya seperti rumah kita sendiri sih. Nah, contoh lain adalah misalnya kalau misalnya kan setelah desain 3D kan ada gambar kerja aja ya. 3D ada gambar kerja ya. Nah, gambar kerja itu gue selalu periksa 3 kali, Joy. Jadi setelah lewat by drafter,
lewat desain ke gue bisa cek 3 kali. Jadi gue bilang sama misalnya anak magang gitu ya, atau yang baru-baru bilang kalau ya gue aja minimal 3 kali gitu. Jadi kalau baru ya harusnya periksa lebih dari itu, karena kita mau meminimalkan kesalahan kan. Oh ini rumah Iya, kita betul. sendiri, pasti kita pikirin setiap fungsinya, walaupun ya nggak mungkin 100% nggak ada miss, ya pasti ada, tapi kan setidaknya kita Pasti sudah demi. meminimalkan sekali setelah kita periksa berkali-kali gitu. Oh, oke, oke. Gitu. Jadi mungkin dari Wah, hari ini kita periksa, ntar malam periksa lagi, ya mungkin setelah kita periksa, oh iya ada yang ini, ada yang ini gitu. Nah, ada hal-hal oh, yang oke. misalnya kalau misalnya ya tadi yang gue bilang contoh misalnya, apalagi kalau yang belum tahu misalnya kayak tinggi tas, kan kita biasa ukur dulu tas berapa sih ya kan, Hmm, atau kita hmm. googling dulu misalnya, oh bisa pakai sound system yang kita belum pernah, ya kita coba pelajari sound system ini cara kerjanya gimana Oh, gitu. Nah jadi contoh lagi ibaratnya, misalnya kalau oh, hmm? oh enggak, maksudnya jadi ibaratnya kita walaupun udah kerja pun jangan istilah jangan berhenti belajar ya, terus belajar ya. Iya iya betul coy. Nah tadi kan Oke, contohnya buat oke. yang cowok, kalau buat cewek misalnya kita gantungan baju, misalnya gantung baju kita bikin, mungkin kalau baju kemeja cewek kan 80 cm mungkin cukup ya. Hmm, Tapi kalau buat cowok kan, kalau jas itu nggak cukup. Nah, dari situ iya kan kita benar. juga pikirin, oh berarti minimal kalau 1 meter misalnya. Nah, kayak gitu-gitu kan kalau kita seolah-olah untuk rumah sendiri, dan kita akan pikirkan setiap ininya sih. Jadi ya prinsip Oh, gue sih, kita mau diservis seperti apa, kita servis orang kita servis untuk demikian. orang. Oh, oke, oke. Mm-mm. Ya udah, sekarang kayaknya waktu udah masuk ke Q&A. Jadi gua Oke, bakal kita terima boleh Joy. pertanyaan ya. Kebetulan udah ada Boleh yang Joy. tanya nih. Ya, Ya. pertama dari Veronica Chong, Veronica_Chong. Ini pernah nggak sih punya pengalaman menangani klien yang cenderungnya itu kebanyakan pelin-pelan? Nah, ini nih benar-benar. Terus ada nggak tips-tips cara menghandle customer yang emang seringnya tuh pelin-pelan? Oke. Jadi memang setiap orang pasti berbeda-beda ya. Setiap orang ada yang tadi gue bilang dia datang dia udah tahu dengan dia maunya tuh apa aja, sangat jelas. Itu tentu pasti lebih cepat. Ada juga yang dia belum tahu, dia lihat ini bagus. Bagus Besok ya. dia lihat modern, oh bagus ya. Besok Bagus rumah temennya lagi. lihat ini bagus. Jadi memang kita harus membatasi sih. Kalau jadi dari kita selalu kita akan bilang kita ada revisi maksimalnya. Jadi setiap orang pasti berbeda-beda. Mungkin dari kita ada, nanti dari yang misalnya siapa Veronica ketika mau revisi juga harus bilang sama klien kita maksimal revisi berapa kali. Jadi Oh, itu jadi harus kita jelas dulu di harus awal. sebutin juga aturan kita ya, aturan kita Ya, ya harus di awal aturan ya. main semua harus jelas di awal. Jadi memang semua harus ada kecocokan baru kita bisa bisnis kan gitu kan. Jadi ada Hmm, kecocokan, kita terus bilang kita maksimal revisi berapa kali. Cuman begini sih, makanya interview yang tadi gue bilang bertanya di awal sangat penting sih. Karena hmm. kita harus bertanya menggali sebanyak-banyaknya dulu. Jadi sebenarnya kita apa namanya tahu dia itu sebenarnya maunya ke mana. Walaupun pada akhirnya nanti bisa berubah. Tapi kita memang Oh, kalau sampai berubah ya kita harus batasi sih. Harus bilang di awal oke. revisi maksimal berapa kali. Nah, kalau untuk interview itu sebetulnya cukup di awal sekali aja kita interview yang lama atau baiknya itu maksudnya kita bikin misalnya sedikit-sedikit. Mungkin kita coba aja ketemu seminggu ini atau minggu depan nanti coba lagi santai atau gimana menurut lo? Apa emang satu aja tapi kita gali sampai beres atau gimana? Ya, jadi biasa kalau gue sih biasa ya umumnya 1 kali di meeting pertama, atau kalau misalnya belum cukup biasanya ada meeting kedua. Tapi kalau Hmm, misalnya terlalu banyak, rasanya klien juga waktunya terbuang banyak ya. Jadi buang ya. Iya, iya. kesempatan ya, jadi meeting pertama sih sangat penting sih. Meeting pertama sangat penting untuk kita sebenarnya introduce diri kita, first impression kita itu seperti Hmm. apa, dan juga kita bisa mengenal dia kira-kira pertanyaan-pertanyaan kita dia itu Oh, ke arah mana. Nah, kalau uh, sekarang kan enaknya ada Instagram ya. Jadi sebenarnya iya. kita bisa bilang dari desain-desain kita ini yang mana yang ibu suka atau yang mana yang bapak suka. Jadi dari situ dia bisa tinggal pilih kasih ke kita gitu. Jadi dari Oh, situ kita bisa lebih mengerucut sebenarnya dia itu suka seperti apa. Ditambah lagi sekarang kalau misalnya ada Instagram itu kan berarti dia kontak kita, itu berarti memang dia suka ya dengan portfolio kita kan. Jadi iya. kemungkinan cocoknya itu lebih besar. Berarti memang Oh, dia biasa kan udah follow, terus dia lihat, oh memang berarti dia cocok dengan desain-desain kita. Tinggal kita mengarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sih.
Yang lebih plain itu kan sebenarnya lebih ke arah desain ya. Kalau fungsi sih umumnya sih nggak terlalu banyak berubah, walaupun ada sih, ada tapi lebih sedikit. Oh iya iya, oke oke. Ya, oke, kita lanjut aja. Mudah-mudahan Veronica ini ya terjawab ya pertanyaannya, tips-tips dari Andi Financio. Dan kita lanjut aja untuk menghemat waktu langsung ke pertanyaan kedua. Ini ada dari Annabella 1708 ya. Ini katanya apa saja sih tantangan ketika membangun company sendiri? Tips-tipsnya apa untuk membuat sebuah company yang baru, khususnya untuk yang baru fresh graduate, biar nanti company kita itu nggak kalah bersaing lah sama yang lain. Nah ini biasanya nih kalau udah pertanyaan kayak gini biasanya Annabella ini emang udah punya apa ya, visi gitu. Dia mau punya konsultan interior atau kontraktor yang gede gitu. Wah mantap nih Annabella. Gimana Di? Oke, kesulitannya ya pertama ya. Kesulitannya sebenarnya banyak sih ya Joy. Kesulitannya banyak. Ya. Jadi mungkin yang perlu kita sadari sih sebenarnya gini, waktu kita pikir kita jurusan desain interior, kita bisa desain, maka itu nggak cukup sebenarnya untuk kita bikin perusahaan interior gitu, karena banyak faktor-faktor yang lainnya seperti produksi, marketing, branding, keuangan dan sebagainya kan banyak ya. Jadi memang itu semua mesti diperhitungkan. Kesulitannya gue rasa hampir sama lah ya dengan kesulitan semua usaha yang lain ya. Yang pasti ya kita memang harus lakukan dengan serius saja sih. Memang semua usaha pasti ada susahnya lah ya. Dengan yang lain ya gue rasa sih semua sekarang kalau kita lihat memang banyak sekali kan. Jadi setiap kali ya contoh aja Untar ya, Untar satu lulusan aja berapa orang tuh Joy, pasti kan banyak sekali lulusan kan, berarti kan semua itu entah jadi konsultan, entah jadi ini. Jadi memang desain kita itu ya satu, kalau mau jadi konsultan ya desain kita itu memang harus terus kita tingkatkan. Maka tadi kan kita udah bicara desain kan, bagaimana kita meningkatkan dan sebagainya. Dan kalau dari sisi kita mau jadi design and build ya, yang tadi kita harus pikirkan servisnya, desainnya, sama 2 poin yang tadi kita, kualitasnya dan harganya semua. Jadi sebenarnya gue berpikir nih semua sebenarnya satu kesatuan, sehingga orang itu bisa merasakan experience ketika mereka deal atau bisnis dengan kita gitu. Halo Di? Iya Joy. Agak putus-putus. Ya, jadi nah kalau misalnya biar kita itu nggak kalah bersaing seperti yang sekarang yang lu bilang itu, biar nggak kalah bersaing itu sebetulnya gimana? Apakah kita sebagai owner nih, sebagai desainer, kita itu perlu nggak sih ikut kegiatan-kegiatan seperti yang untuk update ilmu kita sendiri seperti seminar-seminar atau selain pameran yang tadi lu bilang, apakah ada kiat-kiat lagi untuk biar kita itu istilahnya nggak kalah bersaing dari segi sisi desainer gitu loh? Oke. Kalau dari sisi desainer ya harus diupdate lah ya, harus sering lihat, harus sering keluar, latihan mata dan sebagainya. Tapi dari selain sisi desain, gini, uniknya ini dengan yang lain. Misalnya kalau kita jual barang kan barangnya jelas ya Joy ya. Misalnya kita jual handphone, misalnya handphone kan jual handphone itu kan udah ada speknya segala macam. Sedangkan ini kan luas dan boleh bilang mungkin membeli ide ya, konsep gitu kan. Kita belum desain loh buat rumah dia, bagaimana dia mempercayakan pada akhirnya rumah dia ke kita gitu kan. Rumah impian dia mempercayakan ke kita ya kan. Terus bagaimana juga dia percaya dengan kita, karena kan banyak faktor. Nah, mungkin yang perlu selain desain yang bagus, tentu produk dan sebagainya, kita juga harus membangun trust sih Joy. Karena kan trust ya? Ya, karena menurut gue trust sih. Trust itu memang sulitnya ya. Kalau pertama adalah portfolio ya. Kalau kita untuk yang baru kan kita nggak ada portfolio kan. Sulitnya bagaimana kita nggak ada portfolio. Makanya trust itu kita mesti bangun perlahan-perlahan sih. Nanti dari satu portfolio dengan portfolio lain gitu. Jadi trust itu kan trust sama siapa? Trust sama diri kita, trust sama perusahaan, trust sama produknya kan terakhir kan.
Nah, trust sama perusahaan memang buat yang baru memang susah karena kan kita mungkin portfolio dari apa namanya waktu kita kuliah gitu kan. Waktu susah memang harus pelan-pelan. Tapi yang bisa kita mulai mungkin trust dari diri kita sendiri dulu sih. Oh, oke. Iya. Karena menurut gue ini orang perlu trust sih. Jadi sebenarnya biarpun gue 13 tahun tapi kan klien itu kan baru kenal gue pertama kali mereka ketemu dengan kita kan. Pertama kali meeting. Memang keuntungannya kita adalah kita punya portfolio yang cukup banyak di Instagram. Itu udah satu bangun dia trust. Tapi kan pada saat gue meeting dengan dia adalah dia juga melihat apakah orang ini orang yang bisa dia trust untuk percayakan rumahnya gitu kan. Iya, betul. Nah, trust itu sebenarnya bisa banyak cara sih, banyak cara bagaimana kita menyampaikan pengetahuan kita sejauh apa, pengalaman kita sejauh apa. Jadi itu dia akan memilih ini bisa perusahaan atau marketing atau project manager yang dia bisa trust gitu. Oke, ini kayaknya banyak banget pertanyaan dari sahabat interior, tapi mohon maaf, gue hanya ngebatasin mungkin 3-5 pertanyaan aja ya, yang mewakili. Karena kalau kita jawab semuanya, kayak waktu nggak cukup sejam ya, menarik banget. Dan gue agak-agak amazed karena ternyata di viewernya banyak banget nih, 41. 35 naik 41, tadi sampai 50, waduh, nggak nyangka nih. Ini perdananya loh, ini IDTalk ya. Dan ternyata banyak banget ya yang tertarik untuk join sama kita makasih banget juga. Terus gue ada pertanyaan berikutnya yang menarik nih, Di. Untuk kerja di dunia desain, pertanyaan dari Lavia Green, ini apakah kita harus punya degree interior design atau bisa nggak sih belajar otodidak bagaimana cara set price for our service yang nggak kemahalan bagi klien gitu. Nah, gimana nih kita mau ngeset harga, dia bilang biar nggak kemahalan sama pelayanan kita itu. Jadi kadang kan kita set harga, kata klien, gila loh, ketemu sama orang yang misalnya yang nawar banget, yang harga banget, dikit-dikit apa tuh dia nggak peduli, yang penting harga dulu, ya kan? Tapi ada juga yang misalnya ngelihatnya itu dari penampilan atau dari apa. Nah, gimana caranya kita bisa set harga pada saat kita baru mulai, itu biar istilahnya harganya itu worth it lah gitu. Dan apakah kita perlu punya degree nggak sih sebetulnya di interior design itu? Atau cukup belajar otodidak aja gitu? Gimana? Silakan. Jadi perlu punya degree atau enggak? Kalau ada background interior tentu lebih baik ya. Tapi seperti gue juga kan nggak ada background interior ya. Jadi gue rasa otodidak tetap bisa, nggak ada masalah. Yang pada akhirnya kan yang dilihat adalah hasilnya. Yang dilihat kan desainnya. Yang dilihat kan hasilnya. Buat klien kan ya kita mau S2, S3 sampai gimana kalau hasilnya mereka nggak suka ya sama aja gitu kan. Yang terakhir kan hasilnya. Nah, kalau soal harga itu jadi memang sebenarnya tadi ada kita mau ngomong harga, tapi gue singkat sedikit aja ya. Soalnya harga itu sebenarnya begini, Joy. Harga itu kalau menurut gue adalah sebenarnya kita relatif. Mahal murah itu relatif, Joy. Jadi misalnya gue lagi-lagi ambil contoh makan ya. Misalnya kita makan di hotel bintang 5. Bagaimana kita bisa bilang 100.000, kita makan di restoran yang paling bagus lah di Jakarta. 100.000 kita bilang, wah murah ya. Tapi kalau misalnya kita 4.000 kita bilang, wah mahal ya. Jadi mahal murah itu sebenarnya lebih ke orang bukan berapa yang di spend, tapi worth it atau enggak gitu. Jadi lebih ke worth it atau enggak. Jadi sebetulnya waktu kita menentukan set harga, nah kita menjual apa nih? Menjual apa yang kita bisa jual, dan itu kita worth it atau enggak sih. Misalnya kita ambil contoh ya. Kalau misalnya kita, gue karena kan dari design and build, kita ngomong dari pekerjaan dulu. Kalau misalnya mau gue kasih harga orang bilang mahal, tentu pasti ada yang lebih murah gitu, Joy. Yang lebih murah lagi pasti ada. Yang lebih mahal dari gue pun juga pasti ada gitu kan. Tinggal masalahnya dia melihat apakah harga ini worth it dengan apa yang kita berikan. Nah, makanya selalu gue biasa bicara harga itu di akhir. Kenapa? Kan dari meeting pertama, meeting kedua, meeting ketiga, mereka kan melihat, yang tadi gue bilang, mereka merasakan experience. Mereka trust gak dengan kita, gitu loh. Trust gak dengan perusahaan kita. Terus mereka lihat bagaimana face dia. Terus bagaimana, kalau desain sih udah bisa lihat lah dari Instagram atau dari portfolio kita kan. Terus bagaimana kita, misalnya, yang tadi gue bilang, ketika kita servisnya kita periksain gambar, ini asal-asalan atau kita benar-benar, jadi sehingga mereka mahal sedikit tapi mereka merasa safe dan mereka merasa rumah saya di tangan orang yang tepat gitu kan. Itu yang kita perlu bangun sih.
Jadi kalau harga pasti ada yang lebih mahal, yang lebih mudah. Cuman ketika itu orang lebih lihat ini worth it atau enggak gitu. Gitu sih. Kalau untuk desain sendiri sebenarnya ya bagaimana kita menghargai desain kita sendiri gitu sih. Iya. Oke. Ya udah, kayaknya waktu juga udah. Aduh, seru banget ya ngobrol-ngobrol, nggak berasa sekarang tuh udah mau jam 5 di ya. Jadi kayaknya iya, padahal tadi tuh kayaknya gue rada takut juga nih, ini ngobrol apaan ya selama 1 jam itu ngobrol. Kayaknya apa aja dibahas, nanti kalau misalnya apa namanya tiba-tiba waktunya ternyata masih lama, bagaimana? Ternyata waktu malah nggak cukup ya. Kayaknya kita juga harus apa namanya ini ya, udahin dulu untuk sesi hari ini ya. Dan kalau misalnya boleh gua rangkum ya, jadi kalau misalnya gimana kita mau tahu cara klien kita bisa mewujudkan kemauan klien itu, yang pertama tuh maksudnya kita harus rajin untuk update untuk knowledge kita lah ya, pengalaman kita, terus kemudian tentang bahan-bahan atau teknologi yang terbaru, terus kita latihan mata seperti yang lu bilang ya kan, terus kemudian selain untuk desain bagus aja itu ternyata nggak cukup ya, ternyata kita tuh harus bangun yang namanya trust ya. Trust customer itu ya, itu yang paling penting ternyata ya, nggak cuman ini jago gambar, desain bagus, tapi ternyata kita nggak ada trust, customer nggak ada trust juga percuma ya kan. Terus kemudian untuk harga itu ternyata relatif, jadi kalau misalnya para sahabat interior, para desainer muda ini misalnya mau set harga, itu tuh kalian juga harus tahu, seperti yang tadi Veronica Chong ada tulis, kita juga harus tahu value kita sendiri gitu loh. Jadi nggak cuma set harga mahal, tapi sebetulnya pengalaman kita, kualitas barang kita, pelayanan kita itu sebetulnya jauh dari harga yang kita kasih, itu percuma ya. Ya, jadi kita sebetulnya buat kalian itu sahabat interior harus tahu dulu kalian itu value perusahaan kalian itu tuh sejauh mana, setinggi apa sampai kalian bisa men-set harga sama dengan kompetitor yang mahal misalnya begitu. Jadi kita juga harus tahu ya. Terus kemudian kita itu harus memposisikan diri kita itu juga pada saat tanya atau misalnya mendesain apa namanya rumah klien, itu kita harus memposisikan kita itu sebagai penggunanya. Ini rumah kita loh, bukannya rumahnya klien gitu ya, Andi ya? Ya. Tapi jangan ditinggalin, Joy. Jangan ditinggalin ya. Iya, jangan dong. Waduh, nanti anggap aja. Iya, jangan hidup di sana gitu. Iya, jangan hidup ya. Yang penting kita anggap aja gitu ya. Jadi ya benar-benar. Aja. Aduh, oke. Gue juga mau kasih banget nih buat Andi Financio ya, yang udah hadir, sama-sama, udah ngobrol-ngobrol sama kita. Ih, sama-sama nih jadi kayak reuni ya dia. Reuni nih, reuni kita. Iya, jadi reuni kayak kita dulu zaman-zaman berapa, 8 tahun yang lalu ya? Iya. 8 tahun atau 10 tahun ya? Ya. Lama lah ya, udah lama banget ya. 8 ya? Iya. Iya, thank you banget nih buat Andi udah istilahnya mau sharing, berbagi pengalaman, ngobrol-ngobrol sama kita sore ini ya kan, bisa berbagi ilmu sama sahabat interior buat viewer-viewer kita yang istilahnya nggak cuma dari mahasiswa atau calon mahasiswa, mungkin juga banyak juga yang udah jadi praktisi atau misalnya mereka hanya sekedar pengen tahu gitu ya buat masyarakat. Thank you banget buat Andi dan mudah-mudahan sukses terus Andi Financio ini dengan Segio Home-nya ya. Ya, dan buat sahabat interior juga jangan lupa follow dan cek Instagramnya Segio Home dan juga Instagram kita design.interior.untar. Jadi buat event-event yang terbaru dan juga bakal update apa yang ke depan. Jadi mudah-mudahan kita akan melakukan IG live chat ini rutin ya. Jadi buat kalian semua jangan lupa follow Instagramnya Segio Home dan juga Instagram design.interior.untar ya. Oke, dan kayaknya kita udah di penghujung acara dan thank you buat kalian sahabat interior yang udah setia dari tadi. Maaf banget ya karena koneksi kita juga agak-agak on and off ya. Jadi mungkin kalau misalnya live ini agak-agak sedikit ada kendala, mohon dimaklumin. Mudah-mudahan nanti ke depannya lebih baik lagi. Oke, thank you. Dan juga yang pasti buat kalian sahabat interior, mari kita buka wawasan dunia desain interior kita bersama Ide Talk ya. Jadi buat kalian terus update ya dan follow Instagram kita.
untuk perkembangan dan event-event yang update ke depannya. Oke, stay home and staying safe. Sampai ketemu lagi di Ide Talk selanjutnya dengan topik-topik seru lainnya seputar dunia interior design. Thank you, Di. Thank you semua sahabat interior. Bye-bye.